ceritakan secara singkat saja ya, sejarah dan alasan didirikannya koperasi. Nah, dulu sebelum jadi koperasi kelompok hanya beberapa orang lah, kelompok para peternak hanya 10 sampai 12 orang dulu tuh. Susu cuman dapat 300 sampai 500 liter per hari. Jadi koperasinya setelah ini koperasi mencapai hampir 8.000 liter per hari, 8.000 sampai 10.000, 12.000 liter. Nah, tahun 1998 terbentuklah KSU Karya Nugraha. 1919 itu mencapai puncak 2019, puncaknya sampai 35.000 liter per hari. Apakah koperasi ini memiliki unit usaha atau cabang lain? Satu di bidang sapi perah, dua ya ada juga simpan ya bukan pinjam lah. Boleh sebutkan di mana saja itunya tempatnya? Tempat peternaknya? Iya. Apakah Bapak bisa memberitahu kami siapa saja nama pengurus, pengawas, sama pengelola koperasi? Untuk pengurus, pengawas boleh dilihat sana. Saat ini dulu udah sampai 1.200 karena pandemi kemarin corona dan PMK. Sekarang hanya 1.050 orang, ya tidak mungkin 70% laki-laki, yang 30% nama anggota perempuan, 30%. Kalau anggota-anggota yang bergabung di koperasi ini tuh, nah mata pencahariannya apa aja sih? Kerja di serabutan, di bangunan, di mana gitu. Ya serat-serat lainnya lah. Yang ini kan tadi ada susunya, ada sapinya, punya sapi, stok susunya. Keduanya tidak boleh susunya dibagi dua dengan pembeli lain. Simpanan pokoknya itu tidak ditentukan oleh SPK. Ini ditentukannya dari jumlah stok susu, nanti dipotong dari per bulan atau per hari dari restoran. Simpan wajibnya yang pertama. Berarti sistemnya per tahun ya Pak? Kalau simpanan. Nah, kalau per tahun ini kan kalau memang operasi dari anggota untuk anggota. Kalau model Kalau permodalan memang sekarang perguliran di koperasinya, mungkin sekarang ada sekitar 25. Nah, aset koperasi ya satu ada tanah yang ini 1 hektar, terus bangunan kuning. Sekarang jumlah koperasinya Jumlah karyawan koperasi sekarang ada 76, tadinya 26. Cuma ya kemarin masa pandemi itu saya juga kasihan ada yang dipindahkan 10 orang. Iya, kita lihat yang beliau Satu ada unit MCU, habis itu ada yang khusus tadi di unit S1 itu unit kesehatan hewan yang dibawahi sama dokter hewan. Itu ada 1 dokter dengan 9 kesman. Jelas kalau hasilnya itu bagaimana? Lalu presentasi pembagian hasil itu hasil usaha operasi itu kan nanti persentase dibagi persentase berdasarkan dari koperasi ini menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia Barat dan juga
koperasi selain sisa hasil usaha? Setiap anggota yang membutuhkan bantuan atau makanan ternak atau apa aja, koperasi tetap membantu, terus menyuplai makan ke anggota. Jadi segala sesuatu kebutuhan anggota tuh disediakan sama koperasi, baik untuk sapinya, ternaknya, baik untuk kebutuhan anggotanya atau orangnya gitu, untuk ekonomi gitu, segala macam ada semacam difasilitasi pinjaman. Selama berdirinya koperasi, apakah pernah mengalami penurunan usaha? Lalu bagaimana cara koperasi mengatasi permasalahan tersebut? Kendala penurunan usaha tuh dari 2000 awal 2021 dari 21 sampai 22 sekarang ini lagi mungkin menderita atau karena penyakit PMK itu lagi drastis menurun sekali. Nah, saat-saat ini tuh sekarang tuh lagi dilanda penurunan susu ya, satu penurunan susu, keduanya dari bahan pakan ternaknya terlalu mahal. Kalau mengenai rapat anggota atau rapat anggota ya, atau rapat anggota tahunannya, bagaimana mekanisme realnya? Nah, ini untuk rapat tahunan untuk anggota Koperasi Kayu Karang Nugraha rutin setiap tahun sekali diadakan RAT, rapat tahun anggota ini di bulan Maret. Setiap bulan Maret itu pasti diadakan RAT. Selanjutnya, bagaimana sistem manajemen yang ada di koperasi ini? Kami manajemen koperasi ya sesuai dengan tupoksi masing-masing, dari mulai ketua 1, ketua 2 dengan bendahara itu manajemennya sudah dipikirkan sesuai dengan tupoksi yang ada di koperasi kami. Bagaimana dari peran dari masing-masing pihak anggota? Dari 1.100 orang diwakili 22 ketua kelompok gitu adalah perwakilannya. Koperasi ini tuh mengacu pada koperasi tradisional, pendekatan tradisional atau modern? Awal-awalnya emang ini dari tradisional dengan yang namanya juga di daerah. Secara kalau udah modern mah mungkin cara pemerahannya udah modern, pakai mesin perah, pakai ini mungkin dilakukan koperasi secara manual secara hanya belum modern lah. Cuman kalau hasilnya mah ini ikut ke pusat kemana ya, cuman perlakuan di ininya mah di kandang masing-masing masih inilah belum modern lah, masih manual lah gitu. Bagaimana manajemen operasional yang terjadi di koperasi? Maksudnya perubahan input menjadi output, perubahan input menjadi produk baik, produk maupun jasa. Maksudnya perubahannya itu. Koperasi mah tidak merubah hasil dari anggota, jadi tetap hanya mendinginkan, mengawetkan supaya susu tidak basi aja. Jasanya kalau dari anggota ke koperasi, nah koperasi menjualkan ke IPS, ke pengusaha besar. Terus bagaimana standar operasional per unit usaha yang ada di koperasi? Pada tiap unit yaitu tetap ada. Misalkan dari pakan ya tetap koperasi tidak mau rugi, ya harus ada hitung-hitungan. Misalkan dari pakan ya tetap misalkan ngolah susu per kilogram dapat modalnya berapa, nanti misalkan per modalnya 1 kilogram pakan ternak awal, tapi tidak mengambil keuntungan sebesar-besarnya, hanya yang penting ada untuk pengolahan, jasa pengolahan aja gitu. Bagaimana fungsi pemasaran bagi koperasi? Sebetulnya tidak ada kendala untuk pemasaran susu. Kenapa katakan tidak ada kendala? Karena kebutuhan susu di Indonesia ini baru 20% disuplai oleh susu peternak pribuminya, oleh orang Indonesianya. 80% masih disuplai dari luar negeri, diimpor dari luar negeri. Bagaimana perencanaan pengadaan sumber daya manusia di koperasi ini, Pak? Sumber daya manusia di koperasi ya emang
ya tetap itu penting, yang betul-betul bisa dipercaya. Kami sering sekali mengadakan latihan-latihan atau mengirimkan karyawan untuk dididik, misalkan di lembaga pendidikan khusus yang ada di Bandung, di Pengalengan, di mana. Untuk proses rekrutmen, seleksi sama orientasi gimana Pak? Tetap kami mengadakan seleksi. Di seleksi itu yang benar-benar memahami masalah pekerjaan yang kami butuhkan. Untuk pelatihan dan pengembangan? Kami memperdayakan orang-orang yang udah ada di sininya, misalkan ada kabagnya di sini, itu untuk mendidik orang yang baru. Untuk kompensasi gimana Pak? Sesuai dengan UMR yang ada di daerah masing-masing. Misalkan daerah Kuningan sedangkan ada uang makan harian ada, terus ada tunjangan keluarga ada gitu. Selain dari apa yang tetap UMR yang Proses pembelian barang dalam proses pengadaan itu gimana Pak? Tingkat kemudahan dan kesulitannya? sebetulnya tidak ada kesulitan. Ya paling-paling ini kan kalau membutuhkan misalkan satu mesin atau satu unit mobil, ini kami sudah kerjasama dengan unit masing-masing. Itu kami selalu koordinasi dengan pihak GKSI. Jadi punya induknya gitulah istilahnya. Untuk model lapangan keuangan di koperasi gimana Pak? Bukan awal aja, sampai sekarang juga yaitu tetap bermitra dengan perbankan. Ya, misalkan dengan Bank Mandiri, dengan BRI, yaitu. Cukup sekian untuk wawancaranya, semoga dapat bermanfaat bagi kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak.